Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu karena hanya kemurahan-Mu, hanya kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu kami boleh duduk diam di sini beribadah kepadamu. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain Tuhan yang di luar sana, tapi karena sekali lagi karena kasih karunia kami diberikan kesempatan untuk itu. Itu sebabnya Tuhan, pakailah kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan. Berkati kata-kata yang disampaikan juga boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, biasanya orang yang diperhatikan di dunia ini adalah mereka yang cantik, yang tampan, artis yang terkenal, bintang film, penyanyi yang hebat, orang yang kaya, orang yang berpendidikan, orang yang punya jabatan, orang yang sukses. Mereka itu diperhatikan. Sebaliknya, orang-orang yang diabaikan itu siapa? Mereka yang miskin, mereka yang tinggal di pinggiran kota, mereka yang kerjanya bagian-bagian yang bawah, pekerja-pekerja rendahan dan sebagainya. Mereka-mereka itu kurang diperhatikan. Bahkan barangkali usulan kata-katanya pun tidak bisa diterima. Tetapi di dalam Alkitab, saudara, teori itu gugur. Sebab sebentar kita akan baca ada seorang yang kaya, seorang yang sukses, seorang yang cukup terkenal, punya jabatan. Dia disegani oleh bawahannya, tetapi dia itu diabaikan. Dia itu disingkirkan. Peristiwa ini terjadi di kota Yeriko, saudara. Yeriko itu di mana? Yeriko itu terletak di Palestina, tepi Sungai Yordan. Kota ini sangat berlegendaris, saudara. Kenapa? Karena di kota Yeriko, kota yang pertama kali ditaklukkan oleh orang Israel setelah mereka mengelilingi kota Yeriko itu 7 kali, 7 hari 7 malam. Dan di situ mereka pasang trompet nyanyi dan tembok Yeriko itu tumbang, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 19. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat ini sudah kita hafalkan barangkali. Kita sudah dengar berulang-ulang. Tapi hari ini saya akan mengulangi lagi, sampaikan buat saudara. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun.
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ulangi ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di kota Yeriko ini, Yesus sebenarnya membuat 2 mujizat sebelum dia itu menuju ke tiang kayu salib. Kalau kita perhatikan di pasal 18 ayat 21, di situ dia memanggil ke-12 muridnya, dia katakan, mari sekarang saya mau ke Yerusalem, siap-siap untuk mati. Lalu di pasal 18 ayat 20 ayat 35, di situ waktu dia mau tiba di Yeriko, dia melihat ada satu orang sedang duduk mengemis. Di bagian lain kalau kita baca kitab Markus, referensinya orang itu bernama Bartimeus. Matanya buta dan Tuhan Yesus sembuhkan dia. Orang-orang senang enggak? Orang-orang tidak senang. Waktu dia memanggil Yesus, orang itu bilang jangan panggil dia. Orang-orang enggak suka, entah kenapa gitu. Tapi dia tekad tetap panggil Tuhan. Dan matanya disembuhkan. Yang kedua, yang tadi kita baca, yaitu dia menyembuhkan Zakius yang buta juga. Kalau tadi yang pertama buta matanya, namanya Bartimeus, Zakius itu buta jiwanya. Jiwanya buta, matanya bisa melihat, tapi jiwanya itu buta. Nah, orang-orang inilah yang diabaikan. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, orang-orang ini diperhatikan Tuhan Yesus. Sebelumnya kalau kita perhatikan, saudara masih ingat ada satu orang yang lumpuh, sudah 38 tahun dia itu tidur di tepi kolam. Dan ada kepercayaan kalau kolam itu airnya goyang dan orang yang pertama kali lompat ke sana, penyakitnya akan sembuh. Tapi saudara, celakanya adalah dia tidur, dia lumpuh. Airnya bergoyang pun dia tidak bisa goyang ke sana. Kalau orang yang buta masih lumayan, dengar air bergoyang cepat-cepat dia lari, sembarang lari, yang penting cemplung ke dalam sembuh. Iya kan? Kalau hanya sekedar pincang-pincang kaki mungkin bisa masuk ke dalam. Tapi ini dia lumpuh, walaupun dia bisa melihat, dia tidak bisa bergerak. Tapi Yesus datang. Yesus menyembuhkan orang tersebut yang sudah 38 tahun berbaring di situ. Jadi Yesus itu memperhatikan orang-orang yang diabaikan. Yang pertama kita lihat Zakius itu. Siapa Zakius? Yang pertama, Zakius itu adalah orang yang berdosa. Profesi Zakius itu adalah pemungut cukai. Pada zamannya saudara, untuk mendapatkan posisi memungut cukai harus bayar mahal. Itu sebabnya setelah dia memperoleh posisi itu, maka ia akan berusaha supaya mendapat kembali modalnya saudara. Maka dia akan pungut sebanyak-banyaknya. Nama Zakius sendiri saudara artinya, jadi namanya itu artinya
yang benar. Tapi miris sekali, orang yang namanya yang benar, tetapi dia melakukan yang tidak benar. Seperti kan ada orang namanya si Budi, tapi tidak berbudi. Si Selamat ditabrak becak, mati, gak selamat dia. Nah, dia ini yang benar, tetapi melakukan yang tidak benar. Akibat pekerjaan Sakyus sebagai pemungut cukai, maka ia dianggap berdosa, bahkan dianggap berdosa yang parah, yang sudah gawat. Dan berdosa karena dia berkolaborasi dengan pemerintahan Romawi. Bangsa Romawi itu menaklukkan Israel sebelumnya. Itu sebabnya maka Israel harus bayar pajak kepada pemerintah Romawi. Hal ini yang merupakan kebencian dari bangsa Israel terhadap Roma. Apalagi para pemungut cukai itu, pemungut pajak itu yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Nah, sebenarnya permusuhan itu dan kebencian itu sudah ada sejak semula. Ingat saudara, waktu ada 2 orang berdoa di Bait Allah, 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu waktu berdoa dia katakan, "Oh Tuhan, aku sudah melakukan banyak kebaikan. Hukum Tauratmu sudah aku lakukan. Aku tidak seperti pemungut cukai ini." Tapi pemungut cukai itu berdoa. Dia bilang, dia tidak berani menengadah ke atas. Dia tunduk kepalanya, dia tepuk-tepuk dadanya. Dia katakan, "Aku ini orang berdosa. Ampunilah aku, orang ini orang yang berdosa." Jadi semenjak dahulu sudah ada pertikaian seperti itu. Dapat kita lihat ini. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya Sakyus dianggap berdosa oleh orang Yahudi karena ia memungut pajak Israel dengan memeras. Kita coba melihat lebih mendalam kota Yeriko dulu ya. Waktu saya dan Ibu Susan berkesempatan ke Israel, kita dibawa ke sebuah restoran di Yeriko. Jadi perbatasan di situ, kita sempat makan di situ ya, di kota Yeriko. Kota Yeriko itu berada di provinsi Yudea dikatakan. Dan diperintah oleh seorang gubernur pada zaman itu. Jadi merupakan tanggung jawab dari gubernur itu untuk mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya. Nah, kerajaan Roma itu bekerja sama dengan masyarakat. Itu sepertinya dilelang, diberikan kesempatan kepada rakyat. Siapa saja yang mau kerjasama sebagai pemungut pajak, mereka dipersilakan. Mungkin mereka harus bayar, dan mereka ditargetkan berapa begitu harus diserahkan. Harus di-store setiap tahun misalnya atau setiap bulan. Itu sebabnya maka orang yang mendapat tugas memungut pajak itu, dia akan berusaha untuk mendapatkan targetnya, ditambah lagi untungnya. Kenapa? Karena dia kerja tidak dibayar. Maka dia harus dapat lebih supaya dia dapat uang. Nah, Sakyus adalah pemungut cukai itu yang telah mencapai puncak karir. Tadi kita sudah baca di ayat yang keberapa di situ dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai. Nah, saudara bayangkan, sebagai pemungut cukai saja dibenci, apalagi sekarang kepalanya tambah dibenci, saudara. Ya kan? Pemungut cukai saja dibenci, sekarang kepalanya. Sebenarnya saudara, sebagai pemungut cukai atau di sini dikatakan IRS, ya, IRS lah, Internal Revenue Service, tidak semuanya orang jahat.
Tapi orang-orang yang dagang, orang-orang yang usaha takut kalau dananya itu diincar oleh IRS. Kira-kira seperti begitu. Tapi cara pungut itu yang jadi masalah. Pekerjanya tidak bermasalah. Mereka ada yang baik-baik kok. Tetapi cara memungut oleh Sakyus itu bermasalah. Nah, saudara, sekali lagi Roma tidak memberikan gaji kepada pemungut cukainya itu, maka mereka harus mendapatkan sebanyak-banyaknya dana melewati batasan target supaya mereka bisa store ke Roma, kemudian apa? Kemudian mereka dapat lagi hasilnya. Itu sebabnya saudara, supaya dapat cepat mendapatkan pajak tersebut, mereka pakai preman-preman. Ada intimidasi, ada ancaman. Jadi pakai orang-orang yang mungkin kalau zaman sekarang bertato, ya, berseragam tegap badannya gitu untuk memungut cukai. Kan seperti zaman sekarang kalau ada preman-preman diminta untuk bantu menagih hutang. Saya pikir menagih hutang itu paling susah ya. Kalau mereka mengambil barang atau dapatkan hasil itu beli misalnya gampang, tapi menagih kembali itu susah. Itu sebabnya perlu orang-orang begini. Saya jadi teringat saudara, waktu saya masih remaja, kita di Medan, ya, ini ada beberapa orang Medan ya. Dulu masih zaman ada WNA, warga negara asing. Jadi saya masih ingat papa saya itu dia termasuk sudah WNI, tapi karena menikah mungkin karena terlambat bikin surat ganti nama atau bagaimana saya lupa, atau nenek saya itu karena dia asal dari Malaysia, dari Penang, sehingga dia disebut sebagai warga negara asing. Jadi kita tinggal di kampung, banyak orang yang makan saya sudah cukup, sudah hampir-hampir cukup begitu, maksudnya boro-boro bayar pajak kan ya, apalagi namanya pajak bangsa asing gitu. Itu sebabnya maka datanglah pemeriksanya ke rumah-rumah, di gang itu dia datang, satu-satu rumah mereka masuk. Saya bayangkan tuh petugas pajak begitu tanda kutip jahat, mungkin Sakyus seperti begitu. Dia bisa ngambil mesin jahit di rumah, mengambil barang-barang di rumah kita, ditahan di kantornya. Ada orang-orang tetangga-tetangga sampai nangis-nangis gara-gara mesin jahitnya diambil. Itu satu-satunya untuk cari makan, karena dia sebagai penjahit, tapi diambil mesin jahitnya, ditahan di situ sampai mereka sudah bayar baru bisa diambil kembali. Itu pun ada yang sudah rusak. Jadi saya bayangkan orang-orang seperti begini. Puji Tuhan sekarang gak ada WNA lagi kan kita ya di situ ya, gak ada WNA lagi kecuali sekarang kita jadi WNA kembali. Ya maksudnya begitu. Tapi harus bayar pajak di situ katakan. Nah, karena sulit untuk kenapa orang tidak mau menjadi WNI pada zaman itu? Karena sulit untuk memproses jadi WNI. Maka harus bayar pajak. Jadi saudara, kita mudah memahaminya. Mengapa Sakyus itu dibenci? Mengapa Sakyus dikatakan orang berdosa? Mengapa Sakyus itu sangat-sangat tidak disenangi? Hasil pekerjaan Sakyus, sukses dia. Dia jadi kaya, diangkat lagi jadi kepalanya saudara. Bayangkan, orang yang kaya, orang-orang yang kaya pasti duitnya banyak, dia pasti boros. Tetapi bagi kalangan Yahudi, Sakyus ini disebut sebagai orang yang najis. Dia dikucilkan oleh masyarakat Yahudi, dilarang masuk ke sinagog atau bait suci mereka di Yerusalem. Teman-temannya itu tidak ada, paling-paling sesama pemungut cukai, saudara. Itulah hidup daripada Sakyus. Itu sebabnya saya bisa mengatakan bahwa
Sakius yang dianggap berdosa itu kaya tapi diabaikan. Dia seperti seorang yang hidup di keramaian tapi kesepian, saudara. Jadi dia merasa kesepian di tengah keramaian. Yang kedua, Sakius itu mau mencari sesuatu kedamaian itu, mau berusaha mencari karena dia tahu dia kurang sesuatu. Maka dia ingin melihat Yesus. Ketika dia ada kabar bahwa Yesus datang, dia ingin melihat Yesus. Tapi dia punya kendala. Kenapa? Karena orang banyak berkumpul berbondong-bondong, ditambah lagi badannya pendek. Sehingga dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi saudara, orang yang pendek akalnya tidak pendek, akalnya panjang, ya. Dia panjat ke atas pohon. Inilah momen yang sangat memalukan tentunya. Seorang yang kaya raya, kepala pemungut cukai, orang yang hebat, orang yang luar biasa, panjat ke atas pohon. Kalau zaman sekarang akan divideoin, ya, akan difoto dalam tempo berapa menit saja keluar di media sosial. Konglomerat naik ke atas pohon, jadi terkenal dia, viral kata orang. Nah saudara, bagi kebanyakan orang, halangan terbesar untuk menerima Kristus apa? Bagi orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan ini, kira-kira apa yang menjadi halangannya? Pertama, kesombongan. Yang kedua, dia merasa sudah aman. Yang ketiga, dia merasa tanpa pertolongan Tuhan dia sudah cukup. Gengsi. Bagaimana nanti keluarga memandang dia kalau dia percaya pada Tuhan? Tetapi saudara, Sakius dia tidak pedulikan itu semuanya. Gak ada gengsi-gengsi lagi. Dia kaya, gak ada malu-malu lagi. Tatkala Sakius naik ke atas pohon, ia buang martabatnya, ia buang profesinya, ketenarannya dia buang, dan ia bayar harga sebagai seorang konglomerat pajak memanjat pohon. Dia jadi seperti seorang anak kecil yang tidak tahu malu. Jadi kalau mau percaya kepada Tuhan, harus pakai sikap tidak perlu tahu malu, tidak perlu tahu malu lagi. Jangan malu-malu terima Tuhan gitu. Saudara, zaman sekarang ada banyak orang yang menganggap diri ini dewasa, intelek, sehingga mereka itu sudah tahu segalanya, tidak mau percaya kepada Tuhan. Pikir sudah hebat. Sekarang orang kan bisa bikin apa saja ya. Kalau kita pergi ke mall-mall, mesin saja bisa bikin apa? Bisa bikinkan kopi untuk kita. Ya, itu yang paling gampang. Kalau teman-teman yang ke Jepang pengalaman, dia katakan pegawai di sananya sudah gak ada orangnya. Ada mirip orang tapi itu patung, robot. Dibuat sebegitu cantik seperti manusia, sedemikian rupa, tapi itu robot. Secanggih demikian pun masih terbatas dengan kuasa Tuhan, bukan? Kalau ada gempa, KO. Ada tsunami, KO, dan sebagainya. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya saudara, jangan heran. Seseorang yang mau percaya kepada Tuhan, dia harus belajar daripada Sakius. Harus lupakan harkat martabatnya, jangan gengsi dan sebagainya. Coba kita baca di dalam Matius 18 ayat 3 sampai 4. Matius, saudara kembali ke depan, Matius 18. Saya bacakan buat saudara ya. Matius 18 ayat 2, 3, dan 4.
Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Jadi harus seperti seorang anak kecil yang polos, tidak curiga, memastikan bahwa Tuhan dapat menyelamatkan dia, memastikan bahwa ketika dia percaya, dia akan mendapatkan yang lebih baik. Jadi Sakyus mencari. Tetapi saudara, rupanya yang ketiga, Sakyus bukan hanya mencari, tapi dia sebenarnya yang dicari. Sakyus sebenarnya yang dicari. Yesus melihat ke atas pohon. Dia panggil, "Hai Sakyus, segeralah turun. Sebab aku harus tinggal di rumahmu." Kita kan bertanya, kenapa Sakyus menjadi begitu terkenal? Ya bisa saja terkenal. Dia terkenal karena pemungut cukai. Dia terkenal karena dosanya. Dia terkenal karena kejahatannya. Di situ katakan. Tapi orang banyak itu senang enggak? Yesus datang memanggil Sakyus. Alkitab yang kita baca mencatat, tetapi orang banyak bergumam, dia menjadi tamu orang berdosa. Saudara, kadangkala kita mendapat sesuatu yang baik, belum tentu orang senang. Ada kabar baik, ada berita sukacita, berita keselamatan kita dapatkan, itu pun ada yang tidak senang. Inilah orang-orang Yahudi pada zaman itu. Saudara, bukankah mereka katakan Sakyus itu jahat? Sakyus berdosa. Sakyus pemungut cukai yang memaksa dan sebagainya. Tapi sekarang ada Yesus datang, tinggal di rumahnya. Kenapa mereka harus marah? Orang mau jadi baik, kenapa harus marah begitu ya? Saudara, Sakyus yang tadinya mencari Yesus, sekarang dia yang dicari oleh Yesus. Sebenarnya saudara, alasan utama Yesus ke Yeriko itu ya untuk mencari Sakyus. Kan dia katakan di ayat yang terakhir tadi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang diabaikan. Yesus mau mencari dia. Saudara, Yesus tidak perlu menjawab apa-apa kepada orang-orang yang ngomel, orang-orang yang bergumam, orang-orang yang tidak senang. Tapi Yesus menjawab mereka dengan keselamatan yang diterima oleh Sakyus. Nanti kita lihat. Yang keempat, saudara, Sakyus itu diselamatkan. Kok tadi dikatakan Sakyus orang berdosa, kedua Sakyus orang yang berdosa, dia merasa tersendiri, dia mencari-cari Tuhan, tapi tidak dapat. Sekarang Tuhan mencari dia, dan Sakyus itu yang keempat, dia diselamatkan. Saudara, ingat gak ada seorang pemuda yang kaya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mau tanya tentang apa itu hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan, kamu harus taat pada hukum Taurat, kamu harus lakukan ini dan itu. Dia katakan, aku sudah melakukannya semua. Aku tidak mencuri, aku tidak berbuat zina, aku setia kepada Tuhan, bahkan aku menyumbang cukup banyak untuk pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Tapi Yesus katakan, pergilah, juallah semua hartamu, ikutlah aku. Dia pergi dan tidak balik-balik lagi.
Artinya apa saudara? Artinya dia menganggap hartanya itu lebih besar daripada keselamatan yang sebenarnya akan dia dapatkan. Beda dengan Sakyus. Di ayat 8 mencatat, coba sama-sama kita baca di ayat 8 Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara bayangkan harta Sakyus misalnya 10 M misalnya. Sekarang begitu dia bertobat 50% dia akan kembalikan, tinggal 5. Di 5 ini dia masih akan kembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang dia peras. 4 kali lipat. Saya bisa membayangkan Sakyus mungkin gak miskin-miskin, tapi dia akan menjadi orang yang hampir habis hartanya. Beda dengan zaman sekarang, kalau kita dengar berita orang korupsi, koruptor hartanya banyak dan sudah dapatkan, dia masuk penjara gak apa-apa 20 tahun paling-paling dia katakan. Teman saya katakan bosnya itu masuk penjara, dia di penjara masih bisa dirikan 3 perusahaan. Luar biasa. Bosnya masuk penjara, tapi di penjara masih dirikan 3 perusahaan pakai nama lain. Memang luar biasa. Jadi hartanya gak akan habis. Tapi pertobatan daripada Sakyus itu, dia kembalikan tadi 50%. Setengah kan. Dia kembalikan lagi apa? 4 kali lipat untuk yang dia peras. Dan itu yang dilakukan oleh Sakyus. Apa artinya saudara? Artinya bahwa bagi Sakyus keselamatan itu begitu pentingnya, begitu berharganya, sehingga dia rela seluruh hartanya pun diserahkan untuk Tuhan. Tidak masalah, yang penting dia dapatkan keselamatan itu. Maka firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi kehilangan nyawamu. Saudara, kalau ada uang kita di bank banyak, tapi karena kita sakit kepala gak sembuh-sembuh, gak ada gunanya juga kan. Hanya sakit kepala. Mau pergi gak bisa, mau pesta gak bisa, sakit kepala. Itu baru sakit kepala. Belum lagi kena penyakit kanker yang menyeramkan itu, belum. Hanya sakit kepala. Itu saudara-saudara, puji Tuhan. Ternyata diri kita, hidup kita itu begitu berharganya. Dan begitu berharganya itu sehingga Allah tidak segan-segan mengirim anaknya yang tunggal, Yesus, mati di atas kayu salib menyelamatkan engkau dan saya. Karena begitu berharga. Saya yakin berharga. Saudara dikasih 1 juta US dollar. Dia bilang, kamu menjadi sakit kepala seumur hidup. Mau gak? Gak ada yang mau. Itu baru sakit kepala. Belum lagi dia katakan, kamu akan diambil nyawamu. Hanya ganti sakit kepala aja, kita gak mau dibayar $1 juta. Berarti kaya kan kita? Mahal kan nyawa kita, begitu berharga kan. Nah itu sebabnya maka Tuhan Allah mengutus anaknya tunggal menyelamatkan kita. Maka kalau hari ini kita bisa duduk di sini sehat, bisa berjalan, bisa lompat, bahkan mungkin bisa angkat barang yang berat, katakan jangan yang berat, ringan juga oke. Itu berarti kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena sehari demi sehari mungkin tubuh kita bisa sholat, tetapi minggu lalu kita katakan iman kita itu harus kuat. Tubuh kita bisa lemah,
tapi iman harus kuat. Dengan demikian ada keseimbangan, kesetiaan, mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, Sakius yang disebut orang berdosa ini, Yesus katakan itu siapa? Ayat 9, yuk coba kita baca. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mengapa harus disebut anak Abraham? Dia disebut anak Abraham membuktikan bahwa dia itu adalah orang Yahudi yang sejati. Sungguh dia orang Yahudi yang sejati. Karena Sakius yang tidak punya harapan lagi, sekarang dia punya harapan, yaitu keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kepada kita semuanya, yang kita merasa bukan karena miskin, mungkin kita punya segalanya sudah cukup lebih daripada apa, untuk masa tua pun kita sudah ada semuanya. Tapi kita masih kurang Tuhan Yesus, keselamatan itu. Maka berita ini sangat cocok buat kita. Sakius bukan orang miskin, tadi sudah kita katakan, dia cukup kaya. Dia bisa hidup dengan hartanya sampai berapa keturunan bisa. Tapi bukan itu. Dia mau keselamatan. Karena dia tahu dalam Yesus ada keselamatan. Dia merasa yang paling penting itu keselamatan. Setelah dia itu meninggal dunia, apa yang dia dapatkan? Bersama dengan siapa? Saudara, William Booth itu seorang pengkhotbah gereja Metodis. Kemudian dia menjadi pendiri dari Salvation Army yang sangat terkenal itu. Dia pertama kali orang yang dilantik sebagai jenderalnya gitu ya. Suatu hari dia membawa putranya yang umur 12 tahun. Bawa jalan-jalan, lalu singgah masuk ke bar, ke nightclub. Anaknya kaget, "Pak, kenapa bawa saya ke sini?" "Tunggu, kita pesan makanan dulu," dia bilang. "Pesan minuman." Ya, saya yakin bukan pesan wine, mungkin pesan makanan lain, minuman lain. Lalu anaknya bilang, "Pak, yuk sekarang kita pulang." "Kenapa bawa saya ke sini?" Papanya bilang, "Bukankah tujuan kita menjadi anak Tuhan, yaitu mencari mereka-mereka itu? Orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang tidak punya pengharapan." Terus seringkali kita ini hanya mencari orang-orang yang sesama kita. Ya. Maka kita tidak melakukan apa-apa. Maka tantangan bagi anak remaja ini, papanya mengajarkan pada dia mencari orang-orang yang di bar. Saya percaya tidak? Di gereja ini lebih banyak iblisnya, saudara. Percaya gak? Percaya tidak, saudara? Dibandingkan dengan di bar. Di bar itu cukup satu iblis yang jaga. Atau mungkin gak perlu. Kenapa? Karena mereka sudah dibenangkan. Tapi di sini perlu banyak yang jaga. Karena saudara-saudara begitu setia kepada Tuhan. Iblis tidak suka itu. Maka dia kumpul rame-rame mau menghancurkan kita. Bayangkan kalau kita tidak kuat. Jangan katakan kita tidak bisa dicoba oleh iblis. Yesus saya dicoba oleh iblis, saudara. Maka kita harus tahan. Bersandar sepenuh pada Tuhan Yesus. Tetap setia. Ikut Yesus. Menang atas pencobaan itu. Jadi ada pencobaan itu. Ada tantangan itu.
Itu sebab saudara yang dikasih Tuhan, maka anak remaja ini sampai dia dewasa, dia menulis satu pelajaran yang termahal yang saya pelajari dari papa saya adalah memperhatikan mereka yang terabaikan. Soalnya dalam persekutuan kita mungkin bisa begini, kalau ada acara besar, ada tamu-tamu yang datang, dia duduk sendiri di samping sana. Kita jangan biarkan. Seringkali saya perhatikan teman-teman yang sudah akrab duduk satu kelompok, gak bisa lari kemana-mana, bahkan meja itu di situ, gak bisa goyang. Sepertinya sudah tempat dia begitu, ya. Sudah ditempelkan stempel. Padahal perlu kita datang kepada orang baru, orang asing, yang dia sendiri, yang terabaikan itu. Nah ini penting yang kita pelajari hari ini saudara. Ya saya harap pada acara-acara gereja kita, acara-acara pertemuan yang besar, kita seperti demikian. Kalau sesama teman kan tiap minggu sudah ketemu, sudah kenal kita semuanya. Mari kita mencari orang-orang yang diabaikan. Alkitab mencatat Yesus seperti begitu. Dia selalu mencari orang-orang yang diabaikan. Termasuk tadi yang bernama Sakyus itu. Jadi memperhatikan yang tidak diperhatikan atau yang diabaikan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan di tahun yang baru ini, kita bukan hanya memperhatikan diri kita bukan hanya menjaga diri kita, tapi kita juga perlu menjaga persekutuan. Kita perlu menjaga keharmonisan satu dengan yang lain. Kita perlu menjaga teman-teman kita. Kalau mereka sudah suam-suam kuku, tawar hati, ada masalah, kita bisa bantu mungkin. Kita gak bisa bantu dengan uang, tapi kita bisa bantu dengan doa. Kita bisa bantu dengan memperhatikannya. Kita bisa bantu dengan mendengarkan. Kadang-kadang saudara, ada banyak orang, terutama orang-orang yang hidup di Amerika, tidak punya teman. Mau ngomong ke siapa? Dia perlu bicara, share, tuangkan unek-uneknya, tuangkan masalahnya. Maka carilah orang yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga rahasiamu, share ke mereka, sama-sama berdoa. Bukan berarti saudara juga kadang-kadang ada orang begini, ada orang terima sharing dari orang lain, dia ikut stres saudara. Bukan begitu, enggak ketularan begitu saudara. Jadi dia harus kuat. Dia harus lebih kuat. Dengarkan, doakan. Jangan sampai terpengaruh. Kita tidak ambil jadi orang itu saudara. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, dengan demikian ada satu kabar gembira. Apa yang dialami oleh Sakyus? Dia bertobat, dia berubah. Tadinya orang berdosa, dia diselamatkan. Tadinya pemungut cukai yang jahat, dia berubah jadi baik. Dan dia menjadi ciptaan baru. Itulah yang dituntut terhadap setiap orang percaya. Bertobat, ada perubahan, dan menjadi ciptaan baru. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, jikalau kita merasa kita sering diabaikan, kalau kita merasa kita sering disingkirkan, merasa tidak dibutuhkan, merasa terhina, datanglah kepada Tuhan Yesus.
Dia mencari orang yang diabaikan itu. Dia mencari orang yang hilang itu. Saudara, mungkin dunia tidak menjanjikan yang muluk-muluk kepada kita. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita satu kabar yang baik, kabar keselamatan. Yang seperti sudah dialami oleh Zakius. Dunia mungkin membohongi kita. Dunia mungkin mengecewakan kita. Dunia mungkin membuat kita jadi susah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun kita dalam keadaan susah, tetapi Dia menjamin, mendampingi kita, bersama-sama dengan kita, dan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama melalui seorang tokoh bernama Zakius. Pakailah Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengar ini, terapkan dalam kehidupan kami, bahwa kami seperti Zakius, orang berdosa. Kami mau mencari tapi tidak ketemu. Tapi bersyukur Tuhan mencari kami. Dengan demikian kami mendapatkan keselamatan itu karena menerima Dia sebagai juru selamat. Tuhan tolong kami dan pakai kami mempertahankan keselamatan ini dalam menjalankan hidup kami sehari-hari. Dan bahkan kami juga boleh jadi saluran berkat bagi orang lain untuk menyampaikan berita ini bagi orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Berkati gereja ini Tuhan, berkati setiap kami yang sudah datang, berkati teman-teman yang tidak berkesempatan hadir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.